Hey, haleluya, shalom. Selamat hari Minggu. Mari datang di hadapannya dengan penuh ucapan syukurmu. Menarilah bagi Raja kita. Menarilah bagi Dia, Allah yang perkasa. Come on. Everybody sing with me, come on. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh yeah. Come on, dengan pujian ini bagi Dia. Let's go. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku kan nari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, oh, ku kan. Puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Sekarang hari ini agak spesial ya Det ya. Luar biasa. Karena dalam rangka Bulan Oktober, Ya. tanggal 6 Oktober itu hari ulang tahun gereja yang ke 66. luar Puji biasa, Tuhan. lebih Tuhan tua daripada saya ya. lebih tua juga daripada saya. Puji Luar Tuhan, biasa, Tuhan luar Yesus biasa. baik. Amin. Puji nama Tuhan, kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mungkin baru pertama kali join di Gereja Bethel Indonesia Ebenezer, yang bergabung di YouTube GB Ebenezer Official. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung, Tuhan berkati. Welcome. Ya, di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi. Silakan menghubungi nomor hotline yang ada. Bahkan ada barcode yang bisa di-scan. Silakan scan. Nanti ada hamba-hamba Tuhan yang dengan penuh sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di Instagram GB Ebenezer 67 yang belum follow, silakan follow Instagram GBI Ebenezer 67. Di situ ada link tree. Silakan diklik. Di situ ada info-info yang bisa dilihat, baik ibadah online seperti ini, ibadah hari Minggu, maupun ibadah kategorial yang sudah kita tayang Di sejak seluruh masa informasi pandemi. gereja ada di situ, form-form juga. Ya. Sering ingin dilayani, pelayanan baptisan, pelayanan pernikahan, Ya. ya permohonan doa pun juga. Ya, di situ ada form saudara. registration. Ya, Ya, bisa registration klik juga. form registration. Di situ ada form-form yang bisa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian pilih. Mungkin ada yang mau dibaptis, anak yang mau diserahkan atau didoakan kepada Tuhan, menikah. Ya, silakan isi form. Mungkin ada yang mau didoakan, silakan isi form doa tersebut. Puji nama Tuhan. Dan kemarin juga ada pemberkatan nikah ya. Wih, luar Dan, biasa, saudara Mesa selamat dan buat saudara Mesa Z, dan ya. Z. Puji Tuhan Tuhan. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan juga buat anak-anak, adik-adik Ebenezer Kids melalui online service. Ya. Tetap ada, bisa dilihat dan ikuti ibadah terus, tetap semangat. Terima kasih buat kakak-kakak yang selalu melayani dengan penuh sukacita. Amin. Juga dengan MP Youth Jam jam 3 3 sore. Tetap Ya. ada ibadah Jadi mulai MP Youth. tayangnya jam 3 sore dan seterusnya. Ya, Ya. terus bisa diikuti. Bagikan linknya, jadikan hidup kalian di masa muda tetap menjadi berkat. Amin. Puji Amin. Tuhan. Ya, ibadah wanita kemarin juga ada melalui Zoom ya, dengan Sis Maya Uniputi, dan ada yang spesial juga melalui Zoom di 23 Oktober ada ibadah wanita melalui Zoom, dan ada workshop tentang kecantikan. Ya, silakan daftar. Kami rindu untuk para wanita semua. Ini soal kecantikan nih, Dan. Ya, Ya, waduh, kecantikan luar dari biasa. dalam dan dari luar. Wah, luar biasa nih ya. Dan nanti ada giveaway dari kita semua, dari pengurus, untuk
wanita-wanita yang mengikuti. Jadi nanti kita ada sedikit diundi. Jadi Ya. untuk mendapatkan giveaway. Giveaway itu hadiah ya. Iya, hadiah ya. Prayer for Miracle setiap Kamis tetap kita adakan melalui Zoom. Silakan mengikuti terus. Jam 7 malam Jam hari 7 Kamis. malam ada banyak kesaksian. Setiap ibadah melalui Zoom ini selalu ada kesaksian ya, Dad. Kesaksian dan sharing firman Tuhan dan doa bersama. Ya, bagaimana Tuhan selalu memberikan suatu mukjizat yang luar biasa, baik untuk sakit penyakit ataupun mungkin ada yang didoakan untuk hubungan antar sesama ataupun pekerjaan yang masih bergumul dengan pekerjaan. Silakan bergabung di Prayer for Miracle, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati mukjizat Tuhan. Amin. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Kita mau memulai ibadah di sepanjang bulan ini, bulan Oktober. Kita mulai belajar lagi mengenai identitas diri kita ya, Dad ya. Supaya kita semakin yakin Siapa kita dalam Kristus. Ya, Tuhan selalu merancangkan yang terbaik buat kita. Amin. Puji Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri dimanapun berada. Kita mau mulai Siapkan ibadah. hati kita untuk terima hadirat Tuhan, terima firman Tuhan dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita satu dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur kalau saat ini kami kembali boleh beribadah bersama-sama di GBI Ebenezer lewat channel YouTube Ebenezer Official. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah online saat ini. Bapak Gembala kami, Pendeta Amos Hosea, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pengurapan Roh Kudus, hikmat dan pewahyuan dari Tuhan menerangi hati dan pikirannya, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati setiap kami umat-Mu, mengajar, menuntun, membimbing kami ke dalam keseluruh kebenaran, biar setiap kami boleh bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu, tim pelayanan yang mengambil bagian dalam ibadah online pagi hari ini, pemimpin pujian, para imam musik yang mengantarkan kami masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami boleh teguh berdiri menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat sound system multimedia dan tim kreatif yang menjadikan ibadah online ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah jemaat Tuhan boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Mereka boleh dikuatkan, dihiburkan, ditolong, diberkati oleh Tuhan. Mereka yang lemah mendapatkan kekuatan, mereka yang susah dihiburkan, mereka yang rusak dipulihkan, mereka yang membutuhkan jodoh mendapatkan jodoh dari Tuhan, mereka yang membutuhkan pekerjaan, biar Tuhan sendiri yang memberikan pekerjaan. Mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Rumah tangga yang retak Tuhan boleh pulihkan kembali dengan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang berpikulan berat mendapatkan kelegaan, mereka yang sakit mendapatkan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang terikat mendapatkan kelepasan, mereka yang membutuhkan, rindu memiliki keturunan. Tuhan buka jalan, berikan benih ilahi kepada mereka yang merindukan keturunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jalannya ibadah hari ini. Dari awal, pertengahan sampai selesainya, biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua umat-Mu siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhanlah sumber sukacita kita. Amin saudara. Dalammu ku temukan
bukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari sama-sama katakan, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu selalu baru bagi kami. Janji-Mu selalu digenapi dan tiada penyusutan kasih-Mu. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu bagiku. Kau Allah yang maha kuasa, janji-Mu selalu digenapi. Anugerah-Mu besar bagiku, tiada yang mustahil bagimu. Hanya Kau Tuhan yang sangat baik, tiada berkesudahan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu bagiku. Kau Allah yang maha kuasa, janji-Mu selalu digenapi. Anugerah-Mu besar bagiku, tiada yang mustahil bagimu. Hanya Kau Tuhan
tiada yang mustahil bagimu. Hanya Kau Tuhan yang sangat baik, tiada berkesudahan kasih-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhan, Kaulah juru selamatku. Terpujilah nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu baru bagiku. Anugerah-Mu besar bagi kami ya Bapa. Haleluya. Sama-sama katakan, anugerah-Mu besar bagiku, tiada yang mustahil bagimu. Hanya Kau Tuhan yang sangat baik, tiada berkesudahan kasih-Mu. Anugerah-Mu besar bagiku, tiada yang mustahil bagimu. Hanya Kau Tuhan yang sangat baik, tiada berkesudahan kasih-Mu, tiada berkesudahan kasih-Mu, tiada berkesudahan kasih-Mu. Haleluya. Yesus, Engkaulah sukacita kami, dan saat ini kami hanya mau mengandalkan sukacita yang berasal daripada-Mu. Yesus, sukacitaku, Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Yesus, sukacitaku, Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu,
dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku hanya Yesus, hanya Yesus. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya firman Tuhan berbicara buat setiap kami. Firman Tuhan menjadi pelita, menjadi pedoman yang memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Kami percaya pada saat kami percayakan firman Tuhan, kami mengaminkan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan, maka sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, kami mohon supaya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya setiap kata kalimat firman Tuhan berbicara buat setiap kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan
Tuhan yang maha tahu. Dimanapun kami berada saat ini, apapun kondisi yang kami alami, pada saat kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami punya masalah, kami percaya firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Kami percaya akan firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Shalom Bapak sekalian, puji Tuhan. Silakan duduk. Bulan ini kita punya tema tentang I am. Ini bicara tentang identitas kita. Ini bicara tentang apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita. Saudara, kalau kita bicara tentang identitas kita, ini sesuatu yang membedakan kita dengan orang lain. Nah, apa bedanya kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen dengan yang lain? Oh, seringkali orang berkata, oh dia Kristen karena namanya, nama dari Alkitab, namanya seperti saya, saudara, seorang nabi, Amos dan Hosea. Oh, dua nabi digabung. Oh, ini pasti orang Kristen. Ada lagi yang berkata dia Kristen karena dia punya kalung salib yang besar. Oh, dia Kristen karena dia anggota gereja. Karena Kristen dia ke gereja, saudara. Apakah ini identitas sebagai orang percaya? Saudara, ternyata seharusnya kalau kita mau menilai identitas kita, saudara, bukan sekedar label, lambang, aksesoris, bukan dari keanggotaan gereja semata, saudara, tetapi bagaimana firman Tuhan kita percayai. Jadi identitas kita, saudara, apa yang firman Tuhan katakan buat kita. Saudara, mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 9 dan ayat yang ke-10. Keluaran pasal 3 ayat 9 dan 10 berkata, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk bawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Puji Tuhan, kita yang berbahagia adalah kita yang selalu mendengar firman Tuhan dan menyimpan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya membaca sebuah kesaksian, saudara, dari seorang wanita yang bernama Ibu Susan Pangke. Peristiwa tragis dialaminya ketika mobil kendaraannya, ini kendaraan antar jemput kantor, waktu itu dia bekerja di sebuah kantor, mengalami kecelakaan yang cukup fatal dan luar biasa. Kecelakaannya, mobilnya sampai terguling dan terhempas di satu daerah, di daerah Bogor. Dari 10 orang karyawan dalam mobil tersebut, saudara, 4 orang meninggal, 1 orang mengalami gegar otak, 1 orang patah kaki, dan 1 orang patah rusuk. Apa yang terjadi dengan Susan Pangke? Ternyata dia mengalami juga keadaan yang cukup tragis, saudara. Boleh lihat gambarnya, nih fotonya. Jadi wajah, hidung, dan gigi Susan itu hancur. Matanya kena pecahan kaca mata sehingga dia mengalami kebutaan. Saudara, ketika Susan Pangke harus dilawat, ya, dan coba diselamatkan hidupnya, justru dia berdoanya minta mati. Karena dia tahu keadaannya, saudara, sangat menyedihkan karena wajahnya hancur, saudara. Jadi dia terus berdoa, Tuhan, saya mau mati saja, saya mau mati saja, saya mau mati saja. Ini ciri-ciri orang yang depresi. Seperti kita ketahui, saudara, orang itu depresi itu karena ada masalah. Ketika ada masalah tidak terselesaikan, dia tawar hati. Tawar hati, dia akhirnya jadi stres akhirnya depresi, dan depresi dia pengen mati. Saudara, kecelakaan yang dialami Susan Pangke membuat saudara wajahnya hancur dan mengalami kebutaan, dia pengen mati. Namun saudara, puji Tuhan, karena dia adalah seorang yang percaya. Tuhan banyak berbicara melalui banyak orang. Salah satunya adalah dokter yang merawat dia. Dokter ini dokter Kristen yang terus memberikan kata-kata kekuatan yang membuat dia, saudara, punya iman. Dari semula dia pengen mati, karena dia berkata, buat apa saya hidup dengan wajah yang seperti ini, tidak bisa melihat keadaan yang buruk. Saudara, dia bangkit. Dia bekerja, saudara, melamar, walaupun dia tidak bisa bekerja seperti posisi dulu. Dia jadi operator telepon. Sampai dia ikut lomba memenangkan satu pertandingan internasional untuk menjadi semacam kayak caller, ya, reception di telepon, saudara. Sampai dia dikirim ke luar negeri, sampai ke Hong Kong. Dan yang lebih luar biasa lagi, saudara, dia berani untuk mulai usaha baru. Dan dia menjadi salah satu pimpinan perusahaan, saudara, yang membuat, saudara, banyak orang diberkati di dalam hidupnya. Saudara, dengan kata lain apa? Seringkali identitas kita, saudara, berdasarkan apa yang kita alami. Kita suka mengatakan, kalau saya mengalami kejadian buruk, kita berkata, saya adalah orang yang paling malang yang pernah hidup dalam dunia ini. Bahkan kita bisa menyalahkan orang lain, kita bisa menyalahkan keadaan, kita bisa menyalahkan Tuhan. Saudara, ada 2 kesalahan fatal ketika orang melihat dirinya atau identitas dirinya. 2 kesalahan fatal yang dialami orang-orang percaya ketika menilai identitasnya. Yang pertama, saudara, kegagalan masa lalu membentuk
identitas masa kini dalam hidupnya. Saya ulangi lagi saudara. Kegagalan masa lalu seringkali membentuk identitas hidupnya yang dialami pada masa kini. Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan bawa orang Israel keluar dari Mesir. Kita pasti tahu saudara, Musa adalah salah seorang pemimpin orang Israel yang luar biasa. Sampai hari ini pun saudara, orang-orang Israel, orang Yahudi menganggap Musa itu pemimpin besar. Saudara kita Muslim pun juga mengakui Musa adalah orang yang luar biasa, dipakai Tuhan. Tetapi banyak yang tidak baca baik-baik dalam Alkitab bahwa Musa sebenarnya adalah orang yang melihat dirinya dalam keadaan yang gagal. Kenapa saudara? Karena ketika Musa dipanggil Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Musa berkata begini, Tuhan, siapakah aku ini? Who am I? Kalau orang ngomong begini saudara, ini orang yang minder, low self-esteem. Orang yang merasa tidak punya kemampuan. Orang yang merasa saya tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ataupun juga kalau orang lain minta sesuatu untuk berbuat sesuatu. Saya sering ketemu seseorang yang seperti begini. Yang sebenarnya dia punya potensi. Tapi dia suka mengatakan, saya gak bisa Pak. Saya gak mampu Pak. Saya gak kuat Pak. Ada banyak orang Kristen saudara seperti begitu. Kenapa saudara? Karena seringkali kegagalan masa lalu itu menjadi identitas hidupnya pada saat ini. Saudara, memang kalau kita lihat masa lalunya Musa, kalau kita baca saudara dalam Keluaran pasal 2 ayat 15, Musa itu melarikan diri dari hadapan Firaun dan dia masuk tanah Midian, dan akhirnya saudara, dia mengembalakan kambing domba milik mertuanya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, masa lalu Musa adalah apa? Memang dia diangkat menjadi salah satu anak angkat dari putri Firaun di istana Firaun. Tetapi ketika dia berusaha membebaskan umatnya saudara, dia melihat orang Israel diperlakukan buruk oleh orang Mesir. Saudara, dia berusaha pakai kekuatan sendiri. Apa yang terjadi saudara? Dia mengalami kegagalan. Seringkali saudara kita mesti sadar, kita pengen dipakai Tuhan, kita pengen berbuah, kita pengen jadi berkat, kita pakai kekuatan sendiri, kita pasti gagal. Saudara, tetapi jadi masalah adalah apa? Ketika Musa dalam pelarian di padang gurun, pelarian dari hadapan Firaun saudara, Musa ketakutan. Dia bersembunyi dan dia harus menghadap lagi Firaun. Walaupun ada Firaun yang berbeda saudara, tapi dia tahu, saya gak mampu, saya gak bisa. Jadi saya boleh katakan saudara, kegagalan masa lalu atau trauma negatif masa lalu menghantui diri Musa pada waktu itu. Saudara lihat ini cara kerja otak. Ada yang namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, conscious mind dan subconscious mind. Pikiran sadar itu cuma mengontrol 5%. Ini para ahli ilmu jiwa mengatakan demikian. Tapi mengontrol seseorang saudara, paling banyak adalah subconscious mind, pikiran alam bawah sadar. Saya tidak bisa bicarakan lebih jauh soal ini. Tetapi saudara, pengalaman-pengalaman masa lalu itu masuknya ke alam bawah sadar. Sehingga saudara, kejadian-kejadian buruk di masa lalu itu menghantui, saya pakai istilah menghantui, menguasai, mengikat, mengontrol hidup kita di masa kini. Contoh misalnya, kejadian masa lalu mempengaruhi perasaan masa kini ketika kita jatuh naik sepeda. Ada orang gak bisa naik sepeda saudara seumur hidupnya. Kenapa? Karena dia cerita ketika dia dulu belajar naik sepeda, ketika itu masih anak-anak lah, kita belajar naik sepeda kan masih anak-anak. Dia jatuh, teman-temannya ketawain dia, dan banyak orang pada waktu itu ketawain dia. Dan sejak itu, tiap kali dia mau coba naik sepeda, kebayang orang-orang yang mentertawakan dia. Terbayang teman-teman yang ketawain dia. Terbayang kejadian yang memalukan. Kejadian yang masa lalu itu menghantui perasaannya, dirinya pada masa kini. Banyak kali saudara orang seperti begitu. Dalam bahasa kerennya ada yang namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Di Amerika Serikat disurvei 7-8% orang-orang di Amerika Serikat itu menderita yang namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Apa itu? Kejadian-kejadian masa lalu menguasai keadaannya masa kini. Kegagalan masa lalu, trauma-trauma masa lalu, kejadian-kejadian yang buruk masa lalu menghantui hidupnya pada masa kini. Pada waktu masih kecil sudah lihat gambar, dia sering dianiaya oleh ayahnya. Wih, itu mempengaruhi saudara hidupnya. Saya baca ada sebuah artikel, Mistreated Kids Might Suffer Brain Trauma.
Jadi anak, coba suruh lihat ini gambar anak umur 3 tahun, 3-year-old children. Yang normal seperti begitu gambar otaknya, tapi extreme neglect. Jadi anak yang semacam kayak mengalami trauma masa lalu, mistreated itu artinya diperlakukan dengan tidak benar, dianiaya, kekerasan, ya, yang dialami dalam masa pertumbuhannya itu menghantui hidupnya. Banyak orang seperti begitu, saudara. Saya pernah ketemu orang yang melihat kupu-kupu ketakutan, ya, melihat kecoa kecil ketakutan. Padahal ini orang latihan angkat besi, wih badannya maco, mantan copet, wih otot di mana-mana. Tapi lihat kecoa teriak-teriak ketakutan, saudara. Kenapa? Pasti kalau ditanya ada kejadian masa lalu, mungkin tiba-tiba kecoa terbang, dia nggak hinggap di kepalanya, atau tiba-tiba nemplok di wajahnya sehingga dia menjadi trauma. Nah, ini yang disebut, saudara, dengan PTSD, post traumatic stress syndrome. Ya, ini yang terjadi, saudara, banyak di orang. Dan kalau tidak diselesaikan, ini bisa berbahaya. Kyo Sampan adalah pemimpin di Kamboja dulu. Dia katanya bertanggung jawab atas pembunuhan massal 2 juta lebih orang Kamboja. Itu terbunuh, tewas dengan cara yang menyedihkan. Sudah bisa lihat di gambarnya. Itu tengkorak-tengkorak, ada kuburan massal yang ditemukan. Dan dia adalah salah satu yang dianggap bertanggung jawab. Karena dia pemimpin salah satu partai besar pada waktu itu. Sudah tahu kenapa dia menjadi seorang pembunuh yang mengerikan, yang bertanggung jawab atas jutaan orang yang terbunuh di Kamboja. Karena dia bertumbuh, saudara, dalam keadaan trauma yang buruk. Masa kecilnya diwarnai dengan yang namanya bullying. Jadi teman-temannya sering bully dia, pukul dia, tendang dia, ya, ludahin dia. Pokoknya dia jadi bulan-bulanan, teman-teman. Nah, dia diam aja, dia melawan. Karena mungkin juga gak punya kemampuan, gak berani ngelawan, tapi dia pendam. Saudara, apa yang terjadi? Itu trauma masa lalunya, menghantui dirinya. Dan ketika dia menjadi salah satu pemimpin partai besar di Kamboja, dia menjadi salah satu pemimpin yang kejam, saudara. Kenapa, saudara? Karena kejadian masa lalu membentuk identitasnya di masa kini. Saudara, bagaimana kita mengatasi trauma negatif masa lalu? Yang pertama, saudara, take your time. Ini memerlukan memang yang namanya waktu. Yang kedua, kita harus punya pengharapan dalam Allah. Artinya, saudara, kita harus mengalami pemulihan yang dari Tuhan, pengharapan yang dari Tuhan. Yang ketiga, kita harus dapat bantuan dari orang lain. Perlu dibantu, perlu doakan, perlu dikonseling. Ya, saya termasuk, saudara, juga yang masa lalunya juga banyak hal-hal yang negatif yang tidak enak. Contohnya, saudara, contohnya, dulu saya punya ayah yang keras, yang selalu pakai kekerasan. Saya mah yang namanya dipukulin pakai ikat pinggang, ya, pakai belt, pakai rim itu istilahnya, ya, di rumah, pakai selang, ya diusir rumah, ya, baju saya itu dilempar keluar dari rumah, itu biasa saya alami. Jadi akibatnya apa, saudara? Ini dia, saya kalau main ke rumah teman, saya tanya dulu, ada siapa di rumah lo? Ada bokap gua. Saya nggak berani masuk. Ada semacam kesan seperti begitu, saudara. Banyak orang-orang yang punya masalah dengan orang tuanya. Nanti Anderson, dia melakukan pelayanan. Ini seorang hamba Tuhan di Amerika, dosen di sekolah teologi. Dia menemukan banyak orang-orang yang ternyata dalam hidupnya harus mengampuni orang tuanya. Saya suka bilang, saudara, orang tua dengar baik-baik. Oh, mungkin kalau kita memiliki anak itu suatu kebanggaan buat kita, tapi ada tanggung jawab yang besar. Karena sering kali trauma masa lalu, kejadian-kejadian yang buruk tanpa sadar, mungkin sengaja tidak sengaja terjadi dengan anak-anak kita. Mereka perlu bantuan. Tapi puji Tuhan, saudara, saya dulu punya pembinaan rohani yang buat saya, saudara, bisa pulih kembali dengan ayah saya, sehingga saya tidak lagi ada kepahitan dengan orang tua saya. Yang keempat, temukan sukacita. Jadi artinya apa, saudara? Kita harus rubah fokus. Ya, jangan selalu mengingat masa-masa lalu. Bahkan katanya, saudara, help others. Jadi orang-orang yang mengalami trauma negatif dari masa lalu, jadi didorong untuk menjadi apa? Volunteer, bantu orang lain, help others, membantu orang lain. While helping others. Bagaimana, saudara? Mengapa kita, saudara, ya,
bisa mengatasi masa lalu yang buruk itu. Dengan cara apa? Dengan cara jadi berkat bagi orang lain, dengan bantu orang lain. Kenapa susah? Helping others can be a great way to cope with a personal or secondary traumatic occurrence. Helping others can be positive distraction from negative or stressful feelings. Jadi artinya apa, saudara? Ketika kita bantu orang lain, itu menjadi, saudara, kan saya suka bilang, if you change your focus, you will change your emotions. Banyak orang selalu mengingat-ingat masa lalu. Dengar baik-baik, suami istri, jangan kita menjadi orang yang mencatat kesalahan pasangan hidup kita. Kadang-kadang ada orang-orang yang seperti begitu, yang mencatat kesalahan masa lalunya dari pasangan kita dengan mendetil. Ya, Mami, pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu hari kemerdekaan kita, ya. Mami, Papi, pada tanggal sekian, hari itu, jam sekian, Mami begini-begini, Papi begini-begini. Saudara, seringkali banyak orang itu fokusnya kepada masa lalu, kejadian-kejadian negatif masa lalu. Tetapi ketika kita jadi berkat bagi orang lain, kita mulai rubah fokus. Kita tidak lagi mengasihani diri. Banyak orang-orang yang punya masa lalu yang buruk suka mengasihani diri dan berkata, saya adalah orang yang paling sial yang pernah hidup di dunia. Saya adalah orang yang terbuang. Saya adalah anak yang tertolak. Saya adalah orang yang tidak dihargai sama orang lain. Saudara-saudara saya gak anggap saya. Oh, orang-orang di sekeliling saya menganggap saya begini, bla 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 bla. Kita mengasihani diri. Tapi ketika kita, saudara, melihat hidup kita bisa jadi berkat bagi orang lain, tanpa sadar kita merubah fokus hidup kita dan merubah identitas kita. Kalau kita, saudara, masih berfokus pada masa lalu, trauma-trauma negatif di masa lalu, kita berpikirnya, saudara, kita adalah orang yang gagal dalam hidup. Kita adalah orang yang diperlakukan tidak adil. Kita adalah orang yang hidupnya diwarnai dengan segala macam pengalaman pahit. Tetapi kalau kita jadi berkat bagi orang lain, kita keluar dari satu identitas yang buruk. Dan ketika kita menolong orang lain, saudara, kita mulai mengalami ada sesuatu yang berbeda dalam diri kita. Kita mulai berkata, wow, ternyata saya bisa jadi berkat ya. Ternyata hidup saya bisa berdampak ya. Wah, ternyata orang lain senang ya ketika saya bantuin. Saudara, Tuhan apa tidak tahu bahwa Musa pada waktu itu dalam keadaan yang gagal, dia merasa dirinya gagal, lagi dalam keadaan trauma negatif atas kejadian masalah. Apa Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu. Tuhan mah tahu. Tapi Tuhan mengutus Musa dengan berkata, jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk umatku orang saya keluar dari Mesir. Karena ternyata orang-orang yang mengalami masa lalu yang buruk, trauma-trauma negatif masa lalu, kejadian-kejadian yang buruk di masa lalu, ketika dia menjadi berkat, Tuhan berkata pergilah. Itu artinya apa? Bertindak, melangkah, jadi berkat, tolong orang lain, bawa umatku keluar dari perbudakan di Mesir. Maka Musa memiliki satu identitas yang baru. Kalau dia berkata, I'm nothing, siapakah aku ini? Who am I? Dia bisa berkata, I'm servant of God. I'm sent by God. Saya diutus oleh Tuhan. Dia berani menghadap Firaun dan berkata, saya diutus oleh Tuhan untuk bawa umatnya, untuk menyembah Tuhan, keluar dari perbudakan Mesir. Saudara Richard Wurmbrand, saya baca bukunya, saudara. Dia dulu seorang pendeta hamba Tuhan di Romania. 14 tahun di dalam penjara, disiksa oleh orang-orang di dalam penjara, saudara. Karena kenapa? Karena waktu itu, saudara, Eropa Timur dikuasai dengan namanya komunisme. Saudara boleh lihat, dia sering memperlihatkan, saudara, ini badannya. Jadi badannya, saudara, mengalami segala macam aniaya yang berat. Tetapi, saudara, setelah keluar dari penjara, dia tidak mengasihani diri. Dia marah sama Tuhan karena dia pendeta 14 tahun dalam penjara. Dia tidak marah kepada Tuhan, dia tidak marah kepada pemerintah komunis. Tapi justru, saudara, Tuhan pakai dia. Dia mendirikan satu pelayanan yang khusus melayani orang-orang Kristen di seluruh dunia yang sedang mengalami aniaya. Dan pelayanannya sudah lebih dari 60 negara di dunia. Orang-orang Kristen yang mengalami aniaya, persecuted Christians. Melis Rotter, masa lalu diwarnai dengan alkoholisme.
Dia adalah seorang pecandu alkohol. Sampai anaknya dia neglect, diabaikan. Dan anaknya meninggal dalam keadaan yang tragis lah. Dia karena dia gak rawat ketika anaknya sakit. Dan dia saudara sempat berpikir untuk bunuh diri. Singkat cerita saudara, Mel Trotter ketika pengen bunuh diri, mau menenggelamkan dirinya di sebuah danau di Michigan, Amerika Serikat. Dia lewat di sebuah gereja. Dia masuk dalam gereja. Dan dalam gereja ada seorang bapak yang tidak kenal sama dia, berdoa buat dia. Dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudara, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia sadar bahwa dia mau dipulihkan Tuhan. Dan bukan hanya dia dipulihkan Tuhan, dilepaskan dari alkoholismenya, tapi dia jadi berkat. Sekarang ada Mel Trotter Ministries. Itu pelayanan, saudara boleh lihat di gambarnya. Dia menyediakan tempat tidur untuk para pemabuk, shelter penampungan di seluruh Amerika Serikat. Kenapa saudara? Karena dia tidak mau kejadian masa lalu, trauma masa lalu menguasai dirinya, membuat dirinya mengasihani diri dan mengatakan saya adalah orang gagal, saya orang buruk, saya adalah orang jahat karena saya pecandu alkohol, anak saya sampai tewas. Saudara, kita harus percaya apa yang firman Tuhan katakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. All things work together for good to those who love God, who have been called according to His purpose. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang hidup dalam rencana Tuhan. Saya tidak tahu masa lalu saudara. Saya tidak tahu kejadian buruk yang saudara alami pada masa lalu. Saya tidak tahu bagaimana orang tua saudara memperlakukan saudara masa lalu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana trauma, persoalan di masa lalu, hal-hal negatif yang terjadi di masa lalu yang menguasai saudara. Istilahnya adalah menghantui saudara sekarang. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah firman Tuhan katakan bahwa kita itu bernilai. I am significant. Kita bernilai karena kita adalah carang-carang dari pokok anggur yang benar dari Yesus Kristus. Kita tuh bernilai karena kita harus berbuat dalam Kristus Yesus. Kita bernilai karena kita dijadikan bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Kita bernilai karena kita adalah orang yang Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk menjadi alat Tuhan, mendamaikan orang-orang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Kita bernilai bukan karena kita punya kalung yang terbuat dari emas, cincin yang segede jengkol, bukan karena kita pakai mobil yang mewah, bukan karena kita punya rambut yang dari salon, bukan karena kita punya rumah yang terbuat dari rumah yang keren 3 lantai ke atas, 7 tingkat ke bawah, bukan. Tapi saudara, kita bernilai. Identitas kita adalah apa? You are the light of the world. Kita adalah terang dunia. Saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Yang kedua saudara, 2 kesalahan fatal. Yang pertama tadi saudara, kejadian masa lalu menguasai saudara identitas kita masa kini. Yang kedua saudara, keterbatasan masa kini membentuk identitas masa depan hidup kita. Kesalahan fatal yang kedua adalah keterbatasan masa kini membentuk identitas kita masa kini dan masa depan. Seringkali saudara, kita seperti Musa. Musa berkata kepada Tuhan, Keluaran 4 ayat 10, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Personal identity, identitas personal kita itu terdiri dari ada namanya values, kebiasaan-kebiasaan. Ada physical features ya, penampilan fisik, kelebihan-kelebihan fisik, hal-hal yang berkaitan dengan fisik kita. Ya, kepribadian kita, karir kita, emosi kita, keyakinan kita, impian-impian kita, talenta kita, prinsip-prinsip yang kita miliki. Jadi kalau kita bicara who you are, sudah lihat ini ada personality, ada interest, hal-hal yang menjadi minat kita, value, nilai-nilai hidup kita, talenta kita, impian-impian kita. Nah Musa, dia memiliki personality, adalah orang yang introvert. Nah kalau kita ngomong tentang personality, ada yang extrovert, ada introvert. Extrovert tuh orang yang dengan mudah
Ya, berurusan berbicara dengan orang lain itu ekstrovert. Saya termasuk orang yang ekstrovert, saudara. Ya, saya suka mengatakan kalau orang ketemu sama saya cuma 5 menit, yang saya jamin itu kan jadi sahabat saya. Karena saya orang ekstrovert. Tapi ada orang yang introvert. Dan Musa termasuk orang yang kepribadiannya introvert karena dia seorang melankolis. Nah, orang melankolis itu introvert, susah bicara. Jadi kalau Musa berkata, karena dia harus menghadap Firaun dan berbicara kepada Firaun, mewakili Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada Firaun. Dia berkata, aku ini tidak pandai bicara, lalu pun tidak. Jadi betul, saudara, karena namanya Musa itu orang introvert. Tetapi saudara, jangan keterbatasan masa kini menentukan identitas hidup kita selanjutnya atau di masa depan. Karena kalau kita lihat akhir hidupnya Musa sebelum dia berpisah dengan orang Israel, sudah boleh baca dalam kitab Ulangan. Musa dalam kitab Ulangan, sudah boleh baca, dia menyampaikan khotbah. Dia di kitab yang paling banyak khotbah, itu khotbahnya Musa dalam kitab Ulangan. Jadi kitab Ulangan itu berisi khotbahnya Musa. Sudah boleh lihat dalam khotbah dari mulai fase pertama, ini khotbahnya ada 3 bagian. Khotbah pertama, khotbah kedua, khotbah ketiga. Bahkan dalam Kisah Rasul 7:22 Stefanus mengatakan, dan Musa didik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. He was strong man and a powerful speaker. Padahal Musa berkata, aku ini tidak pandai bicara, aku tidak punya kemampuan. Ya, speechless.com gitu ya enggak. Saudara, kemampuan yang kita miliki saudara itu berasal dari Tuhan. Tuhan berkata, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Seringkali saudara kita menilai identitas kita, masa depan hidup kita seringkali lihat berdasarkan apa yang kita alami, keterbatasan kita. Kita cenderung saudara melihat hal-hal yang kita bilang itu keterbatasan, hal yang negatif, hal yang kita katakan saya nggak bisa. Ya, saya suka mengatakan saudara, ada banyak orang dalam gereja. Kita kan kalau ngomong orang dalam gereja, saudara, sebenarnya kan Tuhan mau pakai semua orang. Karena kalau saudara lihat identitas kita sebagai umat Tuhan, kita disebut imamat yang rajani. Dalam perjanjian lama yang melayani hanya imam-imam, hanya Yehuda dan orang Lewi. Yehuda jadi raja, yang orang Lewi jadi imam. Tetapi kita disebut sebagai imamat yang rajani. Artinya apa? Semua orang dipanggil Tuhan. Tapi ada banyak orang berkata, saya punya keterbatasan, saya gak bisa Pak, saya gak mampu ini Pak, saya gak mampu itu Pak. Saya suka bikin tes. Saya punya buku saudara yang berjudul Unique Gifts and Talents. Saya sudah sebar angket tentang tes karunia, tes talenta, tes temperamen, tes potensi dalam diri seseorang anggota gereja, orang Kristen. Dan banyak kali orang kalau mengisi angket saya berkata, Pak, saya baru bertobat Pak, gitu Pak. Pak, saya kagak bisa Pak melayani Pak. Kayaknya saya nggak usah isi angket ini ya Pak, gitu. Karena saya Pak orang Kristen yang roh penurut tapi daging lemah, saya manusia kedagingan gitu ya nggak? Apa saudara, manusia tetelan ya? Ingatlah baik-baik saudara, bahwa kemampuan itu berasal dari Tuhan. Makanya Tuhan berkata kepada Musa, pergilah, bertindak. Seringkali saudara, keterbatasan kita yang membentuk identitas kita, membuat kita itu jadi pasif, jadi freeze, jadi diam, jadi bengong, ambil gopen 2 biji cabut jenggot dan berkata, udahlah, saya gak bisa dah. Dia berdiam diri. Padahal iman tanpa berbuah adalah mati. Apa Tuhan gak tahu bahwa Musa menjalankan tugas yang berat? Apa Tuhan tidak tahu bahwa Musa adalah seorang yang introvert? Tapi sekali lagi Tuhan katakan, kemampuan yang kita miliki bukan semata-mata dari apa yang kita pahami dalam keterbatasan kita, tetapi saudara, dari apa yang Tuhan punya. Tuhan sanggup mengubah orang seperti Musa yang tadi kita baca. Ternyata dia adalah seorang yang mampu bicara dengan luar biasa. Dan dicatat dalam Alkitab dia berhasil membawa umat Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir dan memimpin orang Israel dalam perjalanan di padang gurun.
Dan kita baca dalam Keluaran pasal yang kelima, saudara. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, saudara, jangan pernah membuat prediksi untuk masa depan hidup kita berdasarkan apa yang sekarang kita alami. Kalau saudara saat ini mungkin belum dapat pekerjaan, saudara punya usaha saat ini sedang macet, keuangan saudara penuh dengan problem persoalan, rumah tangga saudara saat ini sedang mengalami goncangan yang luar biasa, hubungan saudara dengan anak mungkin sedang ada masalah serius. Jangan pernah memprediksi ke depan dan mengatakan, saya gak punya masa depan, rumah tangga saya pasti hancur, saya gak punya sesuatu yang bisa saya nikmati dan saya alami dengan luar biasa dari Tuhan. Jangan pernah, never make prediction, especially about the future. Tuhan pernah berkata buat umatnya dalam pembuangan, dengan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada aku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini umat Tuhan sedang berada di pembuangan di Babel. Keadaan pada masa itu penuh dengan keterbatasan. Kalau saudara tahu pada zaman itu, kalau sebuah bangsa dibuang, itu artinya di genocide, tidak akan pernah eksis. Tapi saya pernah khotbahkan, salah satu keajaiban orang Israel adalah apa? Orang Israel pernah diperbudak di Mesir, pernah dibuang di Babel, pernah dihancurkan oleh namanya tentara Romawi. Tetapi sampai hari ini saudara, yang namanya orang Israel, yang namanya bangsa Israel menjadi salah satu bangsa yang ditakuti di seluruh dunia. Kenapa saudara? Karena keterbatasan kita pada masa kini jangan menjadi dasar, menjadi pedoman untuk menentukan untuk masa depan hidup kita. Saya sering bagikan kisah hidup Joni Eareckson Tada yang mengalami kecelakaan karena dia terjun di sebuah pinggir pantai. Ternyata airnya dangkal. Itu membuat dia leher ke bawah lumpuh. Semula dia marah sama Tuhan, pengen mati saja. Dia berkata, saya gak punya masa depan. Gimana saya bisa hidup dengan keadaan yang leher ke bawah tidak bisa digerakkan? Saudara, tapi Tuhan berbicara sama dia. Kamu kan dari dulu kepengen belajar melukis kan? Saudara, apa yang dia lakukan? Dia belajar melukis dengan menggigit kuasnya. Sudah lihat ini gambarnya. Lihat hasil karyanya, luar biasa. Makanya Joni Eareckson Tada berkata begini, the greatest good suffering can do for me is to increase my capacity for God. Oh, the greatest good suffering, hal-hal yang baik, yang paling baik, the greatest good suffering, hal yang paling baik dari penderitaan saya adalah membuat kapasitas Allah dalam dirinya itu meningkat. Kadang ketika kita merasa saudara penuh dengan keterbatasan, disitulah cara Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kadang kalau kita merasa kita tidak mampu dan kita angkat tangan, disitulah Tuhan turun tangan dan pegang tangan kita dan menjadikan segala sesuatu ajaib dan luar biasa. Saya suka kasih ilustrasi cerita saudara, ada namanya Willie Amos yang punya coklat, Famous Amos. Dia berkata begini, you can make your life whatever you want it to be. Apapun yang kamu mau jadikan, mau jadi seperti apa, you want it to be. Padahal dulu dia adalah orang gagal. Dia manajer artis yang gak laku, otomatis dia juga gak punya duit. Nah karong hepeng bah, orang Batak bilang, gak ada hepeng, gak ada ciennya. Saudara, tetapi dia suka bikin kue. Apa yang dia buat saudara? Tuhan kasih hikmat sama dia. Kenapa kamu gak bikin bisnis kue? Singkat cerita saudara, Famous Amos benar-benar jadi famous. Haleluya, luar biasa. Famous Amos, ya. Tapi Amos yang berbeda ya, bukan Amos yang di sini ya. Pertanyaan saya kepada saudara, kira-kira 10, 15 tahun, 20, 30 tahun ke depan, seperti apa hidup saudara? Seperti apa nantinya saudara?
Kalau saudara berkata, Pak saya sekarang lagi nganggur, Pak sekarang saya gak punya kerjaan, Pak kerjaan saya gak jelas sekarang, Pak usaha saya lagi macet, Pak rumah tangga saya seperti begini, Pak saya sedang mengalami sakit penyakit, Pak saya sedang begini. Kita seringkali saudara menentukan masa depan hidup kita saudara berdasarkan apa yang kita alami saat ini. Identitas ke depan saudara, seringkali saudara kita katakan karena saya sekarang begini, saya besok akan seperti itu. Saudara, mari kita buang konsep yang seperti itu. Jangan ada dua kesalahan fatal yang kita miliki dalam hidup saudara. Dalam hal menentukan identitas kita, yang pertama, jangan kegagalan masa lalu membentuk identitas kita di masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus, trauma itu dibuang. Putuskan. Tapi jadi berkat bagi orang lain. Bahwa hidup saudara bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang kedua, keterbatasan masa kini, ketidakmampuan pada masa kini. Jangan meramal masa depan hidup saudara. Kenapa? Karena pada saat saudara berserah kepada Tuhan, saudara berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Maka Tuhan akan berbuat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdiri bersama saudara, kita berdoa. Puji Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena kami meyakini rancangan Tuhan buat kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangannya mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami sedang menghadapi berbagai macam masalah, pergumulan, kesulitan, himpitan dalam hidup. Tapi identitas kami di masa depan tidak ditentukan dari keadaan keterbatasan masa kini. Kesulitan, tantangan, banyak masalah, kejadian-kejadian buruk yang kami alami dalam masa lalu, itu bukan identitas kami yang sesungguhnya. Identitas kami yang sesungguhnya bahwa kami adalah umat pilihan Allah. Kami adalah orang-orang yang dalam lindungan Tuhan. Kami adalah bait Allah yang kudus, di mana roh Allah berdiam dalam diri kami. Kami adalah umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Inilah identitas kami Tuhan. Mari Bapa, kalau ada di antara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami keadaan yang buruk karena trauma, keadaan, kejadian masa lalu yang menguasai pikiran kami, perasaan kami, identitas kami, dalam nama Tuhan Yesus kami putuskan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, kami buang itu semua. Biarlah kami memandang hidup kami seperti yang firman Tuhan katakan buat setiap kami, bahwa kami adalah orang-orang percaya yang menang dan lebih dari pemenang. Jika Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Kami percaya ada kekuatan kemenangan, keajaiban terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan sepanjang minggu ini. Anak-anakmu ulang tahun, Saudari Tan Wen Kyun, Saudari Yesi Emma Ninta, adik Giselle Josephine Ledo, Ibu Leisha Lende Putri Harsio, Saudara David Andrew Menansa, Bapak Indra, Ibu Retno Ambarsari, Ibu Dwi Haryanti, adik Sevanya, Bapak Alberto Galung, Ibu Mondang, Saudari Saida Isabella Octaviani, Saudari Foni Octaviani, adik Yeskiel Willem Kabaresi, PDP Yohanes Sutiono Wiwanjaya, Bapak Raymond Nelson, Ibu Christina Sohan, Ibu Octavia, adik Gilberto Emmanuel Peters, adik Mikaela Angel Watimena, Bapak Beri John Tua Manik, Ibu Luciana Cahaya Utagaul, Saudari Biona Abigail Lopez. Bilang masa depan kehidupannya ada dalam tangan Tuhan yang ajaib. Berikan mereka Tuhan satu kehidupan, anak-anakmu ini Tuhan, satu kehidupan yang penuh dengan penyertaan Tuhan yang ajaib. Hari-hari, tahun-tahun kehidupannya diwarnai dengan kehadiran Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa buat Indonesia. Kami mau tetap dengan iman dan berkata Indonesia dalam tangan Tuhan. Shalom, shalom, shalom bagi Indonesia. Itu terjadi. Damai sejahtera dari Tuhan menguasai, melingkupi, memenuhi bangsa ini. Bersyukur Tuhan untuk ibadah pada saat ini. Umat-Mu yang tetap setia beribadah. Syukur Tuhan karena kami percaya Tuhan telah memberkati umat-Mu, khususnya kami Tuhan, jemaat Tuhan Ebenezer. 66 tahun Tuhan Engkau telah mendirikan jemaat-Mu, memelihara umat-Mu, dan biarlah setiap kami Tuhan terus menjalankan visi Tuhan, menjadi gereja yang misioner, diberkati
dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk persembahan jemaat-Mu. Ada yang mengembalikan milik Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan pelayanan, persembahan diakonia, peduli, persembahan misi, sponsorship, seminar battle. Tuhan memberkati. Bila seluruh persembahan ini dikuduskan, dipakai Tuhan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah kami mau mengaminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan kami. Mari saudara, kita angkat tangan kita bersama. Kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini. Dan kita percaya itu adalah bagian dari rancangan Tuhan yang ajaib buat setiap kita. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha pekerjaan dan pelayanan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Sesuai kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan, pengurapan, dan kepenuhan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya meyakini saudara firman Tuhan berbicara buat kita. Saya selalu percaya bahwa Tuhan tuh kalau berbicara tuh pas buat kita. Amin. Ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang Tuhan tahu. Dan saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara. Tetapi saya meyakini ketika kita menyadari identitas kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita yang buruk, tidak ditentukan oleh keterbatasan kita masa kini, tapi ditentukan oleh firman Tuhan. Amin. Maka saudara akan melihat bagaimana hidup saudara akan berbeda, berubah, dan hidup saudara diberkati dan jadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap kita terus mengajak kita semua untuk mengikuti vaksin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang belum mengikuti vaksin, ayo mari segera ikut vaksin. Ya, cari informasi. Ya, sekarang untuk sangat mendapatkan memudahkan vaksin. ya. Karena nanti kalau kita ada ibadah onsite, kita mewajibkan semua Ya. sudah harus Jadi vaksin. pada onsite GB Ebenezer nanti harus jemaatnya sudah divaksin, ya baru boleh bisa menghadiri ibadah. Ya, dan tetap prokes. Jangan lupa kita selalu mengingatkan semua untuk mengikuti prokes 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak 1,5 meter sampai 2 meter, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, serta Nah, ini meningkatkan penting. imun dan iman. Puji Tuhan. Ya, biarlah sepanjang minggu ini kita hidupi firman Tuhan, kita berjalan di dalam rencana Tuhan yang luar biasa, dan kita pasti lebih dari pemenang. Have a blessed Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, ada kuasa dalam nama Yesus Tuhanku. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng